Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu beserta karyawan SMP Negeri 2 yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan yang akan kita laksanakan selama 3 hari ke depan dalam judul diskusi bersama komunitas belajar Gereja Nisita SMP Negeri 2 Purwokerto. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Riana Nurhidayatullah untuk menjadi moderator pada hari ini dan hari selanjutnya. Marilah pertama sebelum dimulai saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Febri Prasetyo MPD, kemudian ketiga adalah diskusi bersama, dan yang keempat adalah penutup. Marilah pertama kita lakukan bacaan basmalah untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua yaitu pemaparan materi dengan tema identifikasi aset sekolah beserta pemanfaatannya. Tentunya materi hari ini sangat menarik ya, karena kita akan mengetahui apa saja aset yang akan kita punya di SMP 2 untuk keberlangsungan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kepada Bapak Eko Febri Prasetyo MPD kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita dapat melanjutkan kegiatan yang sudah digagas pada 3 pertemuan sebelumnya, dan ini merupakan kegiatan selanjutnya. Kaitannya pada kesempatan ini, saya mohon izin terlebih dahulu memohon maaf. Yang pertama, saya di sini sedang belajar, bukan bermaksud apa-apa. Saya benar-benar sedang belajar sebagai seorang anak dari bapak ibu guru yang lebih tua dari saya, sebagai seorang adik yang ada di sini semuanya. Salah satu kegiatan ini tujuannya memang ada kepentingan saya terkait dengan proses pendidikan guru penggerak, di mana alhamdulillah pada kali ini sudah memasuki tahap akhir pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah selama proses ini saya mengucapkan terima kasih karena banyak dibantu oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan kita diskusikan kali ini yaitu pemanfaatan aset untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana nanti sesi diskusinya yaitu mengidentifikasi aset sekolah beserta pemanfaatannya. Mungkin nanti saya percaya Bapak Ibu semuanya ada yang sudah sudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, sebagai pembuka sesi diskusi ini, Bapak Ibu, mari kita coba mendiskusikan konteks permasalahan pertama ini dulu. Ya. Pak Adi hari ini mengajar kelas 8D. Ia ingat bahwa pekan lalu saat masuk kelas 8D tidak bisa memanfaatkan perangkat proyektor untuk melakukan pembelajaran interaktif. Ya, ini tentunya permasalahan yang mungkin umum kita menjumpai di sekolah kita. Nah, pertanyaannya, jika terjadi permasalahan seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Bapak Ibu, kalau misal kita mengajar di kelas, kita sudah mempersiapkan media pembelajaran interaktif, di mana salah satu perangkat kelas atau sarana di kelas yang kita butuhkan adalah proyektor. Namun ketika masuk ke kelas, proyektornya tidak jadi. Siapa yang bertanggung jawab, Bapak Ibu? Oke, kita Wakasar Pra. Oke.
Pak Iman? Pak Bambang. Kemudian Sarpras, oke. Tim Sarpras, oke ya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini di kelas? Sering, oke, gitu. Sering Pak Bambang. Ya, ya. Oke, nah ini tentunya nanti mohon maaf Pak Bambang. Nanti kita akan mendiskusikan 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah. Kalau tadi jawabannya adalah Sarpras, jawabannya adalah Pak Bambang. Nanti setelah kita mendiskusikan 7 aset utama ini, harapannya jawabannya bukan hanya Pak Bambang, kita bertanggung jawab. Oke, yang kedua, ini saya menggunakan salah satu ekstra yang kami punya. Pada bulan Agustus 2024 akan diselenggarakan kembali lomba juara PNR PMI Kabupaten Alaska. Pembina PNR SMP Alaska ingat betul bahwa pada juara tahun 2023 ternyata meninggalkan permasalahan yang harus diselesaikan. Masalah yang pertama terkait dengan Sarpras. SMP Alaska tidak memiliki tenda. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan penentuan peserta yang mengikuti lomba. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan permasalahan yang pertama? Pembina PNR, oke. Ada lagi, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan permasalahan yang pertama? Kaitannya dengan Sarpras lagi tadi, bahwa PNR Alaska tidak memiliki tenda. Hanya pembina PNR. Sekolah banyak komite, oke ya, kita sudah mendapatkan banyak jawaban ya, jadi bukan hanya merujuk pada satu orang atau satu komponen. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya dilakukan oleh pembina PNR dalam menentukan peserta yang mengikuti lomba. Ini berarti konteksnya bukan hanya sebatas lomba PNR ya, tapi ketika kita akan mempersiapkan atau akan mengikuti lomba, biasanya cara-cara yang kita lakukan itu seperti apa dalam menentukan anak Bapak Ibu? Seleksi, oke. Kemudian ada lagi? Ngumpulin orang tua, betul sekali, ini sudah. Lalu. Ya, oke, seleksi mengumpulkan orang tua. Kemudian bagaimana lagi? Cara apa lagi yang biasa kita lakukan dalam menentukan anak untuk mengikuti lomba? Evaluasi yang telah terjadi atau evaluasi pelaksanaan lomba sebelumnya gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini satu permasalahan atau satu hal utama yang akan saya sampaikan, bahwa salah satu aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah adalah aset manusia. Aset manusia siapa di dalamnya? Salah satunya adalah murid. SMP Negeri 2 Purwokerto tidak kurang-kurang siswa yang berprestasi kalau kita melihat input dari BPDB. Dari 250-an peserta, data PPDB tahun kemarin itu dari zona 1, mohon maaf, itu hanya sekitar 50-an zona 1. Berarti yang nilainya berapa pun masuk gitu ya. Itu zona 1. Ya. Itu pun berarti tidak semua misalnya nilainya hanya cuma-cuma, artinya bisa saja dari zona 1 itu banyak yang berprestasi gitu. Maka kalau kita analisis dari zona 1 itu bisa misalnya 50%-nya 25-an itu bukan siswa yang cuma-cuma, artinya memang bukan yang nilainya itu apa adanya gitu. Zona 2, kita memahami betul bahwa dari zona 2 dan zona 3 ketika masuk SMP Negeri 2 Purwokerto itu sudah ada persaingan prestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik gitu. Nah, ini tentunya menjadi modal utama di mana input siswa kita itu kalau kita melihat berdasarkan data tersebut ya bagus-bagus gitu. Kemudian jalur selanjutnya adalah prestasi, jelas ini. Siswa kita yang menggunakan jalur prestasi itu ada sekitar berapa ya zona jalur prestasi? 30 lebih bawah atau berapa kuotanya? 30-an. Itu prestasi semua, berarti akademik dan non akademiknya itu unggulan semua. Maka kurang lebih kalau misal kita melihat data tersebut dari 250-an siswa, kita itu memiliki input siswa 200-an itu yang nilai akademik dan non akademiknya itu bagus-bagus gitu. Nah, kita kembali lagi ke inti PNR. Mohon maaf, kalau saya mencermati anak-anak PNR itu bukan anak-anak yang populer, bukan anak-anak yang populer dibandingkan anak-anak yang mengikuti
ekstra atau organisasi yang lain. Tapi meskipun tidak populer, kita menyadari bahwa anak-anak kita itu memiliki bakat, memiliki potensi gitu. Di mana alhamdulillah 2 tahun ini Pemkab SMP Negeri 2 Purwokerto itu berulang mendapatkan juara umum. Ini karena cara yang kami lakukan adalah kami benar-benar melakukan seleksi. Kalau kita biasanya di kelas itu melakukan asesmen diagnostik non kognitif ataupun kognitif, di PNS juga sama seperti itu. Jadi kami memetakan. Saya memberikan contoh satu, namanya Anindya. Anindya ini benar anaknya. Kemarin waktu lomba 2023, kami dari pembina itu tidak memprioritaskan cabang yang diikuti Anindya itu akan mendulang juara, mendulang poin. Tapi ternyata berbeda. Anindya membuktikan bahwa dia itu memang bakatnya, minatnya ada di situ, cabang sejarah. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar mungkin Anindya ya, saya menengah gitu, tidak aktif gitu. Nama lengkapnya saya kurang paham. Berarti sekarang kelas 9. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita melakukan tugas kita, fungsi kita menjalankan asesmen itu, ya asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitif, bukan hanya untuk kepentingan pembelajaran dan untuk kepentingan akademik ini, non akademik, kita akan benar-benar menemukan bibit-bibit unggul yang akan mengharumkan SMP Negeri 2 Purwokerto. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, itu diskusi pembuka pertama kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kita pahami bersama ya bahwa sekolah itu sebagai suatu ekosistem ya, di mana di dalamnya itu banyak unsur-unsur yang saling berkaitan ya. Ekosistem ini merupakan sebuah kata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup ya. Mungkin di dalam ilmu IPA atau ilmu biologi kan ada faktor atau unsur biotik dan abiotik gitu ya. Biotik dan abiotik apa gitu Bu Vivi? Kalau di dalam IPA makhluk hidup, abiotik, benda mati, benda hidup dan juga benda mati. Nah, di komunitas atau ekosistem sekolah pun sama, terdiri dari faktor biotik dan juga faktor abiotik. Apa itu faktor biotik dan apa itu faktor abiotik? Nah, ini yang masuk kategori biotik. Tadi kita membahas murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat, dan orang-orang yang ada di dinas terkait. Ada lagi yang lain Ibu, Bapak Ibu yang akan menambahkan unsur atau faktor biotik yang ada di sekolah itu selain yang saya sebutkan, apakah ada lagi? Pedagang itu, oke, pedagang itu, ya, oke, unsur masyarakat, ya. Kemudian komite, ya betul sekali. Terus alumni, itu ya, alumni. Itu adalah faktor biotik yang akan menjalankan roda ekosistem atau roda komunitas sekolah. Gitu. Nah, unsur atau faktor biotik ini tentunya berpengaruh berhubungan dengan faktor abiotik ini, di mana di dalamnya ada keuangan, sarana prasarana, lingkungan alam gitu. Bapak Ibu, kalau saya bertanya ya, kalau Bapak Ibu akan menilai sekolah kita dari unsur sarana dan prasarananya 1 sampai 10, sekolah kita ada di nilai berapa? 11. Oke. Itu kalau 10 sampai 11. Oke, berapa Bapak Ibu? 1 sampai 10, sarana prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Purwokerto itu ada di nilai berapa? 7. 9. Oke, ya. Oke, ya. Ya. Nah, maka faktor biotik dan abiotik ini saling berhubungan dalam ekosistem sekolah. Saya juga bercerita kemarin. Kalau yang mengalami kita sendiri, orang-orang internal tidak masalah. Gitu. Kemarin waktu saya melakukan pendampingan individu 4, yaitu guru pendamping saya masuk ke kelas untuk observasi pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah mempersiapkan seperti ini perangkat untuk presentasi.
Begitu masuk kelas, waduh, biasa nih tadi tapi kelas dia masih tahu ya apa kelasnya. Biasa nih tadi tapi gila tadi. Tapi akhirnya, gitu ya, saya memanfaatkan aset yang saya miliki, memanfaatkan aset yang dimiliki oleh siswa, menggunakan handphone sebagai sarana presentasi. Jadi saya tidak mau terjebak dengan masalah ini, masalah LGD. Tapi masalahnya orang ekspektasi dari orang luar yang awalnya, sebenarnya itu mati begitu mas, ini nggak sih bener, proyeknya ada, ini gitu ya. Oke, selanjutnya satuan pendidikan sebagai komunitas Bapak Ibu. Oh iya, sebagai ini barangkali Bapak Ibu tidak bisa melihat jelas apa yang saya paparkan, bisa melihat yang ada di grup itu tautan kampanye sudah saya kirimkan. Ya. Satuan pendidikan sebagai sebuah komunitas mempunyai hak mengatur, melaksanakan dan mengawasi. Ya, mengatur, melaksanakan dan mengawasi. Di dalamnya tadi komunitas yang unsur yang ada di dalam komunitas ini tadi ada unsur biotik dan abiotik. Kita sebagai guru, sebagai unsur abiotik berarti kita mengatur. Kalau dari lingkup paling kecil, kita sebagai guru mata pelajaran itu berarti mengatur pembelajaran di kelas. Jadi kita punya hak untuk mengatur pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bukan hanya apa yang kita inginkan Bapak Ibu, tapi apa yang murid-murid kita butuhkan. Nah pertanyaannya apakah Satpas kita ini sudah memfasilitasi pembelajaran apa yang murid butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan, tadi saya sampaikan penggunaan MP bisa. Tapi apakah bisa memfasilitasi kebutuhan belajar semua murid apabila aset yang dimiliki di kelas itu terbatas? Maka dengan adanya keterbatasan itu kita punya hak untuk mengatur supaya tidak menjadi sebuah kendala, gitu. Ya, mengawasi ya, berarti kita punya mitra itu tadi. Kalau komite berarti kedudukannya sebagai apa nih Bapak Ibu di sekolah? Kan ada komite ya, berarti komite itu di dalam ekosistem atau komunitas ini itu kedudukannya sebagai apa ya? Pengawas. Mitra. Sebagai mitra, ya, sebagai pengawas kayak yayasan. Ya, sebagai mitra, ya, komite sebagai mitra. Jadi unsur-unsur biotik ini memiliki peran yang berbeda-beda. Kita guru bisa punya hak mengatur di dalam kelas. Kemudian kepala sekolah lebih tinggi lagi mengatur jalannya ekosistem atau komunitas di sekolah. Di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Ini kepanjangan tangan atau kepanjangan suara nih. Ya, kepanjangan suara program-program dari kepala sekolah supaya dapat berjalan efektif dan sukses. Nah selanjutnya kita sebagai guru yang terjun di bawahnya. Nah ada beberapa ciri sebuah komunitas. Dikatakan komunitas tersebut memiliki komunitas yang sehat dan resilient. Ya, ini disampaikan oleh Bank of Ideas tahun 2014. Yang pertama, memperhatikan dialog berkelanjutan. Jadi dengan adanya ini kurikulum merdeka yang mengedepankan kolaborasi, ini penting adanya suatu dialog dalam menjalankan suatu program atau dalam merencanakan suatu program. Jangan sebelum ada dialog, program tersebut dilaksanakan, ujung-ujung ada protes. Itu. Nah ini yang kalau kita review 1 tahun ke belakang seperti ini. Nunsewu. Dialognya di belakang, programnya di depan dieksekusi. Akhirnya ada bukan protes ya, tapi ada masukan-masukan yang tentunya menjadi dinamika, gitu, menjadi dinamika. Nah maka dialog ini betul-betul dikedepankan dalam membuat atau menjalankan suatu program. Kemudian membangun interaksi dan kolaborasi, ya, membangun interaksi dan kolaborasi baik itu unsur biotik dan abiotik atau antar biotik itu. Jadi kalau saya analogikan kolaborasi dalam kegiatan sekolah ini itu bukan aku tahu kue tempe gitu.
Jadi programnya tahu ya tahu, programnya tempe ya tempe. Tapi bagaimana tahu dan tempe ini menjadi sambal apa nih Bu Tin kemarin yang dari sambal tumpang gitu, menjadi enak rasanya gitu. Nah ini adalah esensi dari kolaborasi, bukan tahu-tahu tempe-tempe kemudian gadis-gadis gitu. Tapi bagaimana tahu tempe gadis ini menjadi suatu masakan yang enak rasanya, ya dengan ini kolaborasi gitu. Dengan kolaborasi campur-campur. Kalau hanya bawang diiris-iris dimakan kan nggak enak rasanya. Tapi kalau bawang dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain kan menjadi masakan yang enak, yang sedap. Nah maka di sini kurikulum Merdeka itu benar-benar mementingkan atau mengedepankan kolaborasi ini. Jadi eranya tahu-tahu, tempe-tempe, gadis-gadis itu ya ini lewat gitu. Kalau tetap tahu-tahu, tempe-tempe, gadis-gadis, kita ketinggalan dengan sekolah yang lain, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Kita memiliki komitmen yang jelas pada sekolah kita. Program apapun, rencana apapun yang ada di sekolah atau yang dibuat oleh sekolah, kita ikuti, kita berpartisipasi gitu. Yang keempat, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset, yaitu perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Jadi kita semua Bapak Ibu memiliki nilai positif. Kalau kita nanti akan membahas tentang pendekatan berbasis aset, yaitu pendekatan di mana kita melihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Jadi kita semua itu memiliki nilai-nilai positif ketika menghadapi suatu masalah. Yang kelima, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Ya, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Jadi kita siap untuk berubah. Karena sistem pendidikan kan berubah, dinamis, tidak acuh, tidak statis. Maka ini perlu kita siap untuk selalu berubah. Kemudian membentuk masa depan. Yang keenam, menghasilkan kepemimpinan. Yang kedelapan, bertindak dengan obsesi ide dan peluang. Jadi kita selalu mencoba sesuatu yang baru, baik itu untuk kepentingan murid, sekolah, atau untuk kepentingan diri sendiri. Nah selanjutnya, Bapak Ibu, kalau tadi kita membahas tentang permasalahan dinamika, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan ABCD. Istilahnya ABCD, Asset Based Community Development atau PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset, adalah suatu pendekatan menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Jadi kita melihat dunia, melihat yang ada di melihat lingkungan kita itu dengan cara yang positif. Kembali lagi itu tadi, bahwa kita itu memiliki nilai-nilai, memiliki pandangan yang positif. Kemudian menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Ada dua pendekatan ini Bapak Ibu. Yang pertama pendekatan berbasis masalah, dan yang kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kalau pendekatan berbasis masalah, kita hanya fokus pada masalah atau isu yang sedang terjadi. Misalnya tadi, saya di kelas melakukan pembelajaran, tapi dilalai hari itu proyektornya lagi tidak jadi. Kalau saya hanya fokus pada masalah itu, saya fokusnya memperbaiki proyektornya supaya jadi. Tapi kita coba menggunakan pendekatan berbasis aset. Saya memiliki aset atau memiliki kekuatan apa? Oh iya, anak-anak semuanya memiliki smartphone. Saya memiliki smartphone. Maka saya memanfaatkan handphone itu. Jadi kita tidak terjebak terhadap masalah yang terjadi. Kemudian berputar pada masalah utama. Kalau pendekatan berbasis masalah, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Jadi kita selalu ketika membuat program, ya memang perlu sih ya kita melihat kekurangan, ya, melihat kerugian itu kita perlu. Ya. Tapi kita juga perlu melihat dampak positif yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek.
Ini pendekatan berbasis masalah. Kemudian pendekatan berbasis aset atau kekuatan, membayangkan masa depan. Kita selalu membayangkan masa depan yang sukses tentunya. Ya. Misalnya kemarin kita menyelenggarakan HUT, kita bisa membedakan antara HUT 2023 dan HUT 2024. Ya, karena 2024 kita hanya bisa melaksanakan seperti itu, yaitu adalah kemampuan kita. Kita sudah maksimal di situ. Tapi kalau kita akan menyelenggarakan HUT seperti tahun 2023, tentunya persiapannya lebih dari itu. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi memanfaatkan apa yang kita miliki. Ini yang sering kita lakukan. Ini sudah sering kita praktikkan. Rencanakan sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan visi misi sekolah. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, visi SMP Negeri 2 Purwokerto apa gitu? Ada yang menjawab benar. Visi SMP Negeri 2 Purwokerto. Mangguli Monas. Kepanjangannya apa Pak? Beriman. Unggul. Mangguli Monas, beriman, unggul, cinta lingkungan apa ya? Iya, saya juga lupa. Karena iya terakhirnya itu berwawasan internasional. Karena kita mayoritas lupa semua, maka tidak jadi saya berikan hadiah. Laksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Oke, langsung saja. Bapak Ibu, tadi kita membahas tentang aset atau modal gitu ya. Jadi ada 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah. Nanti pertanyaannya apakah aset atau modal utama tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran atau untuk kepentingan sekolah. Yang pertama modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik, modal politik, dan modal finansial. Modal manusia, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan itu tadi unsur biotik yang ada di dalamnya. Itu adalah modal manusia yang dimiliki oleh sekolah. Sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan bagi orang tersebut. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Pada modal manusia ini, sekolah atau SMP Negeri 2 Purwokerto ini memiliki modal manusia itu apa saja. Kemudian nanti pada sesi diskusi pemanfaatannya atau manfaatnya itu untuk apa? Misalnya modal manusia sebagian besar atau sudah 100% guru SMP Negeri 2 Purwokerto itu merupakan sarjana pendidikan. Ini salah satu contoh aset atau modal tentang manusia itu dari gurunya. Karena menggambarkan apa? Sarjana pendidikan kan berarti menggambarkan tentang kualitas, tentang profesionalitas gitu ya. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan sekolah-sekolah, mohon maaf sekolah swasta, ini belum tentu gurunya itu merupakan lulusan sarjana pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagian besar sudah bersertifikat pendidik. Nah ini kan salah satu keuntungan. Karena kalau kita melihat sekolah yang lain, belum tentu sebagian besar, mungkin hanya sebagian kecil. Nah, kemudian 100% sarjana pendidikan, sebagian besar sudah bersertifikat pendidik. Ini manfaatnya apa? Ya, apakah sudah benar-benar bermanfaat untuk sekolah atau belum? Yang kedua modal sosial. Modal sosial ini kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan sosial. Dengan lingkungan sosial, misalnya sekolah kita yang ada di perkotaan
tentunya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan sekolah yang ada di pedesaan atau pegunungan. Kita dekat misalnya akan melaksanakan outing kelas, kita dekat dengan DPRD gitu ya, outing kelas P5 tentang apa temanya kalau itu demokrasi ya, suara demokrasi. Kita dekat, kita tidak perlu memerlukan biaya yang lebih, tinggal jalan laku butul kalun-alun. Nah ini kan keuntungan dibandingkan mereka yang ada di pedesaan atau di pegunungan. Mereka harus mempersiapkan transportasinya, ya, finansialnya supaya sampai ke DPRD. Ya. Kemudian sarana olahraga, DOR kita juga dekat, atau dinas-dinas terkait itu merupakan modal sosial yang dimiliki oleh sekolah kita. Jika ketika kita akan menyelenggarakan kegiatan yang lintas kedinasan, kita mudah untuk menjangkaunya. Nah, apakah kita sudah memanfaatkan modal sosial tersebut untuk kepentingan pembelajaran kita atau kepentingan sekolah kita? Yang ketiga, modal politik. Modal politik ini kaitannya dengan status. Ya, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Ini adalah status politik kalau dalam lingkup sekolah. Ya. Kepala sekolah dengan kebijakannya, tentunya bagaimana kepala sekolah ini dapat membuat kebijakan yang benar-benar menguntungkan murid, ya menguntungkan guru juga kita itu. Ini. Kemudian wakil kepala sekolah, ini jabatan politik juga kalau di lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana misalnya Pak Waryanto di kurikulum 1 tahun ini tidak ada ASTS, itu adalah kebijakan politik. Itu tidak ASTS, itu adalah kebijakan politik. Nah, apakah ini berdampak positif untuk murid atau tidak? Kalau dibandingkan sekolah lain kan ASTS masih ada, atau PSTS ya, atau PTS itu masih ada. Nah, ini adalah kebijakan politik. Apakah kebijakan ini sudah benar-benar bermanfaat untuk murid atau tidak? Ya. Dalam menginventaris barang-barang sarpras atau mengelola kebutuhan RKT rencana kegiatan tahunan misalnya dari sarpras, apakah rencananya itu sudah betul-betul menguntungkan guru atau murid atau belum? Nah ini adalah kebijakan politik. Jadi modal politik itu tadi status jabatan. Kalau lingkupnya lebih tinggi lagi, misalnya kepala sekolah kita menjadi wakil ketua PGRI, wakil ketua MKKS, itu adalah modal politik yang kita miliki yang berharap dapat bermanfaat untuk pendidikan di sekolah. Sebagai ketua MGFP, sebagai sekretaris MGFP, itu adalah modal politik yang kita miliki. Di sekolah kita ada ketua MGFP, ada sekretaris MGFP. Nah itu adalah modal politik yang kita miliki. Nah harapannya dalam menyusun program, misalnya di tingkatan subrayon atau tingkatan kabupaten, ini mampu membuat program yang menguntungkan murid ataupun guru gitu, atau menguntungkan sekolah. Itu modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Nah, pada modal agama dan budaya ini kaitannya dengan fasilitas juga. Misalnya, kita yang ada di kota itu diuntungkan, misalnya akan melakukan kegiatan keagamaan yang unik, jika tinggal jalan kaki, di sebelah kiri sana ada gereja. Ya. Karena di sini agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kemudian modal budayanya, Banyumas itu budaya yang paling kental apa nih? Atau kesenian yang paling kental? Ebek. Atau lingkup ini, Bapak Ibu, di lingkup sekeliling kita, ada nggak ciri khas budaya khusus atau kesenian khusus yang ada di lingkup sekolah kita? Sepeda culture, itu kegiatan itu. Ya. Misalnya itu tadi ebek, lengger, sowongan, begalan. Ya. Itu adalah aset budaya dan agama yang bisa kita manfaatkan. Ya, misalnya dalam tema lagi tentang kearifan lokal, kita bisa mengundang misalnya praktisi sowongan, lengger, begalan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh karena modal agama dan budaya ini ada di sekeliling kita. Modal fisik ini kaitannya dengan sarpras.
ya, kaitannya dengan sarpas bangunan. Ya. Tadi nilainya 9 nih Pak Aziz, ya nilainya 9. Sarpas kita kurang 1 stok kayaknya. Apakah bermodal fisik ini, sarpas ini sudah dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pembelajaran? Baik itu sarpas yang sudah ada ataupun nanti dalam keadaan pengadaan sarpas ini benar-benar fundamental untuk kepentingan pembelajaran, bukan hanya sebatas yang penting ada, atau bahkan kita tidak tahu tahun ini siapa ya pengadaan barangnya yang untuk kegiatan pembelajaran. Apakah proyektor ini masuk dalam agenda? Apakah ada hal yang lain? Ini modal fisik. Selanjutnya modal lingkungan atau apa? Kaitannya dengan lingkungan awal ini, pemanfaatan lingkungan sekolah kita. Misalnya sekolah kita masih memiliki space tempat yang belum dimanfaatkan. Dulu kita ada greenhouse, ya. Apakah masih bisa kita sebut sebagai greenhouse atau tidak? Atau akan kita fungsikan sebagai tempat yang lain? Ya. Kemudian lapangan, bahwa apakah masih bisa kita sebut sebagai lapangan atau tidak? Ya. Itu adalah tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Lingkungan alam. Di bawah ada sungai, apakah bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran atau tidak juga? Ya, itu adalah modal lingkungan yang alam. Yang terakhir modal finansial, Bapak Ibu. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial ini tentunya satu hal yang utama yaitu bantuan operasional sekolah. Tapi apakah kita memiliki modal finansial yang lain? Nah, ini yang nanti masuk pada sesi diskusi. Nah, Bapak Ibu, kaitannya tadi modal agama dan modal budaya. Bagaimana modal agama ini benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran? Kalau kita melihat modal agama dihubungkan dengan visi sekolah kita, yang pertama beriman. Apakah modal budaya, modal agama ini sudah benar-benar bermanfaat? Kemudian modal manusianya juga. Saya sedikit cerita Bapak Ibu terkait dengan dinamika yang terjadi baik itu pada saat ibadah zuhur ataupun ibadah Jumat. Apakah hal itu akan terus terjadi? Misalnya ketika yang lain sudah siap, sudah mendengarkan khutbah di masjid di atas, ternyata masih banyak anak-anak kita yang bermain di sekolah, lari-lari, jajan. Itu masih banyak. Kemudian ketika umat baru berbudu-budu larinya tidak langsung ke atas, tapi wudu dulu, gitu ya, wudu dulu. Setelah wudu naik ke atas, sudah rakaat pertama masuk rakaat kedua. Itu sering terjadi. Nah, apakah hal-hal itu akan terus terjadi? Nah, pertanyaannya hal ini, apakah hanya tugas guru agama? Tidak. Nah, kembali kita ke kolaborasi. Bagaimana suatu kegiatan ini dapat berhasil ketika kita melakukan kolaborasi. Kita bekerja sama. Kita melihat bahwa hal itu, permasalahan itu adalah permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama. Ini kaitannya dengan modal agama dan juga modal manusia. Kalau kita berbicara tentang visi kita tadi, menghuni Monas, apakah modal-modal ini itu benar-benar sudah sesuai dengan tujuan sekolah kita, visi sekolah kita? Karena kalau berdasarkan modal ini ya, atau teori dalam aset atau modal utama sekolah, modal atau aset utama sekolah ini benar-benar merupakan suatu modal yang dapat menjadi penunjang keberhasilan suatu visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini terakhir yang nanti kita akan masuk sesi diskusi. Saya sudah membagikan atau menyiapkan kode set terkait dengan mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian bagaimana pemanfaatannya. Di sini ada 7 atau modal 7 aset atau 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita.
nanti akan saya bagi. Bapak Ibu silakan bisa memanfaatkan handphonenya atau memanfaatkan komputer yang sedang digunakan untuk masuk ke alamat SID garis miring aset SNN.pwp. S.id. Bapak Ibu Nur Sewu, saya bagi. Bapak Ibu silakan merefleksikan, melihat kembali modal yang dimiliki oleh sekolah kita itu. Dari 7 modal itu memiliki aset apa saja. Saya bagi Bapak Ibu Nur Sewu. Baris ini 1, berarti urutannya Pak Bambang, Burang, Pak Aziz, Bu Tin, Bu Farha, Bu Rara. Ini modal manusia. Jadi melihat modal manusia, asetnya apa saja, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Kemudian di belakangnya Bu Jeki, Bu Seni, Bu Ani, Bu Akid, Bu Putri. Ini modal yang kedua, yaitu modal sosial ya, modal sosial. Yang ketiga di belakangnya Pak Iman, Mem Erna, Pak Waryanto, Pak Dio. Ini berarti yang ketiga. Yang ketiga modal politik, ya, modal politik. Kemudian di sini Bu Nurhandia, Pak Wahid, masih nanti 7, Pak Wahid, Bu Dian. Ini modal keempat, modal agama dan budaya. Ya. Kemudian Pak Damar, Bu Ami, Merfala, Pak Budi. Ini modal fisik. Ya. Di belakangnya ada Bu Dian, Bu Dwi, Pak Rijal, Pak Mus. Modal yang keenam yaitu modal lingkungan atau alam. Dan dari sini sebelah utara itu modal finansial. Ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di sheet yang saya bagikan, atau akan menuliskan dulu nggak apa-apa, atau menyampaikan dulu nggak apa-apa. Harapannya di sini nanti kita akan menemukan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah beserta manfaatnya atau pemanfaatannya itu bagaimana. Boleh diskusi, nggak apa-apa, dengan teman yang tadi satu frekuensi. Kiri dulu sudah dikirim di grup oleh Mas. Ya. Kira untuk SMP asetnya apa? Asetnya apa? Aset itu nggak begitu manfaat. Ya Mbak Devi kita menggunakan politik, tapi ternyata emang iya nggak bermanfaat. Ya paling ini komite, terus ya komite sekolah asetnya.
Hasilnya itu naik. Nanti dihapus ya. Iya benar. Iya. Di dekat sungai susah. Berarti sisi ya. Iya, jalan aja mas. Yang isi satu aja. Hasil diskusikan. Lingkungan kota, dekat sungai. Selingkuhan apa? Ini membayar jeluan. Ya kan betul. Kemudian pemilihan lapangan yang latar belakang siswa yang heterogen dari segi hal yang penting. kita yang harus motivasi siswa ada program visi misinya. Oh. Masih lanjut Bapak Ibu diskusinya? Atau sudah dapat semua?
Nanti saya mau Bapak Ibu pada masing-masing aspek ini ada yang menyampaikan perwakilan dari modal manusia, maupun perwakilannya siapa, kemudian modal sosial, modal alam, modal agama dan modal-modal lainnya, ada perwakilan yang menyampaikan. Ada dan lain-lain. Boleh nggak ya sampai lagi udah habis. Sudah Bapak Ibu? Dari modal manusia atau ada yang mau menyampaikan dulu? Modal manusia. Ini manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali presentasi tentang aset dan pemanfaatannya. Di kelompok aset manusia, di sini terdapat 7 yang kami dapatkan dari hasil rawat kita. Modal manusia yang pertama adalah guru yang S1, S2, S2 dan guru penggerak. Manfaatnya bisa dibaca di sana. Dewan guru ini berfungsi sebagai atau bermanfaat sebagai motivator dan juga fasilitator siswa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Sumber daya manusia, aset modal manusia itu adalah siswa atau peserta didik, di mana peserta didik atau siswa ini bermanfaat untuk melaksanakan dan juga mensukseskan visi dan misi sekolah. Modal manusia yang ketiga adalah komite sekolah yang bermanfaat untuk mampu bersinergi dan dalam melaksanakan program yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Berikutnya, modal manusia yang keempat adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini bermanfaat untuk menjadi penentu kebijakan sekolah atau decision maker ya. Yang kelima, modal manusia adalah tenaga kependidikan atau staf TU dan tata usaha yang membantu dan melancarkan seluruh program-program sekolah. Modal manusia yang keenam adalah orang tua atau wali murid, di mana wali murid atau orang tua ini bermanfaat untuk mendukung jalannya program sekolah. Dan yang terakhir, modal manusia yang ketujuh tercatat adalah masyarakat sekitar, stakeholder, bermanfaat untuk menjaga atau membantu menjaga keamanan sekolah. Seperti kita tahu, informasi yang berkaitan dengan peserta didik yang ada di luar, baik itu yang bermaaf minggat atau lompat pagar, pasti informasi dari masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari kelompok atau modal manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ada yang akan menambahkan Bapak Ibu untuk modal manusia selain yang tadi sudah disampaikan Pak Aziz? Adakah modal manusia yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah? Alumni sudah ada atau belum Pak Aziz tadi? Belum. Alumni bisa masuk tidak Bapak Ibu kira-kira sebagai modal manusia? Bisa ya. Karena berbagai kegiatan yang kita lakukan lebih banyak ya atau sedikit banyaknya ada keterlibatan dari alumni. Ya, yaitu HUT atau besok yang akan kita lakukan yaitu pesantren Ramadhani. Ya, itu ada keterlibatan dari alumni. Baik, terima kasih. Modal manusia selanjutnya modal sosial. Modal sosial, monggo Bapak Ibu. Bu Abi. Enggak ada loh kayaknya aja lanjut ke sekolah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami di modal sosial. Seperti yang tadi disampaikan Pak Eko,
untuk modal sosial contohnya itu asosiasi. Seperti kita pahami, asosiasi itu adalah perkumpulan 1 sampai dengan 2 orang atau lebih yang bertujuan dengan sesuatu. Oleh karena itu, yang pertama modal sosial menurut kami adalah kelihatan. Kelompok belajar seperti yang sedang kita lakukan saat ini, manfaatnya yaitu berbagi informasi, ilmu dan pengetahuan baru, berbagi antar guru dan seluruh stakeholder di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu paguyuban guru dan karyawan. Manfaatnya meningkatkan solidaritas dan kedekatan hubungan kekeluargaan antar warga sekolah. Kemudian yang ketiga, koperasi. Manfaatnya saling membantu kesulitan warga sekolah dan masih banyak manfaat yang lain saya rasa. Kemudian yang berikutnya adalah Dharma wanita, memperkokoh rasa persaudaraan antar istri, guru, karyawan, serta menjalin keakraban dan kekeluargaan. Yang berikutnya adalah paguyuban orang tua, manfaatnya mempermudah komunikasi pihak sekolah dengan pihak orang tua dengan berbagai tujuan. Kemudian yang berikutnya yaitu organisasi OSIS di sekolah, memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitas dan berkontribusi positif untuk sekolah. Dan yang terakhir, organisasi-organisasi ekstrakurikuler yang lain, manfaatnya membentuk karakter positif sesuai dengan bakat dan minat dari siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amir dan kelompoknya terkait dengan modal sosial. Adakah yang ingin menambahkan Bapak Ibu terkait modal sosial? Komunitas dapur gimana? Oh, modal itu ya, komunitas dapur ya. Modal sosial betul ini ya. Ya, karena seringkali kaitannya dengan ketahanan pangan itu lahirnya dari dapur. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya yang ketiga, modal politik. Monggo. Pak Dio. Dengar? Pak Dio. Monggo. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya foto oleh kelompok saya untuk menyampaikan di modal politik. Saya baca di sini. Oke. Yang pertama, Kepala Sekolah sebagai pengurus MKS Kabupaten Banyumas. Fungsinya dapat mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh MKS berkaitan dengan sekolah. Yang kedua, guru sebagai ketua LGMB Kabupaten Banyumas seperti Pak Waryanto, terus Pak Omega, terus saya sudah mantan. Dapat memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan guru mata pelajaran. Yang ketiga, Pasma sebagai pengurus PGRI Kabupaten Banyumas dapat berpengaruh terhadap kebijakan untuk guru-guru dan mengusulkan gaji ke-13. Yang selanjutnya guru sebagai ketua IGI Kabupaten Banyumas di Waryanto dapat berpengaruh terhadap kebijakan untuk guru-guru. Ini belum ada bentuknya.
tapi seperti sudah jadi ketua. Selanjutnya guru sebagai ketua koordinator P3K, ya beliau Bapak Aziz ini. Dapat peraturan kebijakan guru P3K Banyumas untuk memperjuangkan dapat pensiunan. Ya, itu fungsinya seperti ini. Kemudian ada lagi yang terakhir, saya sebagai pengurus aktif forum anak Banyumas yang ada di kabupaten itu dapat perlu terhadap keaktifan anak dalam berorganisasi. Demikian waktu itu hasil diskusi kami dari kelompok 3 modal politik yang tadi sudah berdarah-darah untuk berdiskusi menghasilkan keputusan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini modal politik nih Bapak Ibu, penting sekali bahwa sekolah memiliki modal politik yang kuat untuk membangun komunitas atau ekosistem yang baik. Yang menjadi catatan Bapak Ibu, modal politik ini dalam tanda kutip Ibu, jangan sampai sekolah kita yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, ya, atau dalam tanda kutip oleh orang-orang politik tertentu, ya, yang tidak berdampak atau yang tidak bermanfaat untuk sekolah, guru dan siswa. Ya. Baik, terima kasih. Modal politik selanjutnya modal agama dan budaya. Monggo Pak Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari yang keempat modal agama dan budaya. Ya, asetnya yang pertama itu masjid dan musola. Itu manfaatnya tempat untuk beribadah, itu sholat, kajian, ya untuk baca Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua itu alat kesenian. Ya, untuk sarana untuk melestarikan budaya dan merasakan kegiatan ibadah. Ya, bakal kesenian, ruang kesenian. Yang ketiga ruang kesenian itu manfaatnya tempat untuk latihan kegiatan kebudayaan. Ya, untuk ruang kesenian. Yang keempat itu ruang perpustakaan, itu tempat untuk menambah pengalaman atau kecintaan terhadap budaya minat baca. Ya. Lanjut. Yang kelima itu ya, pendekatan dengan tempat ibadah. Tadi saya nggak ngerti tapi nggak bisa. Ya, itu manfaatnya lebih dekat untuk beribadah. Ya, untuk agama yang lain. Ya, jadi untuk manfaat di sekolah ini itu lebih dekat, yang mudah, ya, menjangkau untuk beribadah. Terakhir yaitu alat peribadatan yang langsung digunakan, itu kayak mukena dan lain, ya itu manfaatnya sarana sebagai pelengkap atau alat untuk kegiatan beribadah. Mungkin itu saja dari keempat yang modal agama dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Wahid Mas Mumo ya untuk modal agama dan modal budaya. Selanjutnya modal fisik. Monggo. Ya, semangat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili dari teman-teman kami yang luar biasa ini, tapi diskusinya seru ini. Ada Pak Damar, ada Rifana, dan ada Pak Budi. Ya, saking semangatnya. Ada beberapa yang akan kami sampaikan terkait dengan modal fisik ya. Ini sepertinya kalau di pahami ya berarti modal fisik yang ada di sekolah kita yang mengidentifikasi yang visinya ya, apakah nanti apa yang kita sampaikan ini sesuai tidak dengan visi kita. Ya, yang pertama
Ya, ini ada ruang kelas. Ini tentu saja kalau ruang kelas sebagai sarana atau proses kegiatan pembelajaran ya. Ini Bapak Ibu semuanya sudah paham. Termasuk yang kedua ada ruang guru. Ini juga sebagai sarana kegiatan ya, atau sebagai aktivitas kegiatan Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ruang laboratorium, ini sebagai sarana praktikum, kegiatan praktek untuk pembelajaran IPA, matematika, TK. Nah ini bisa juga. Terus kemudian termasuk bahasa Indonesia, ya. Ini lab bahasa. Selanjutnya berikutnya modal fisik terkait dengan hasil karya peserta didik atau barang-barang yang dibuat oleh manusia. Ya, karena kita berbicara di sekolah, yang menghasilkan karya adalah peserta didik. Ya, ini bisa diperjualbelikan, ini nanti bisa di dalam program P5 ada ya, yang tema 3. Ya, ini hasil karya siswa. Kemudian ada juga kantin sekolah ya, atau koperasi sekolah. Ya, ini terkait dengan kantin maupun koperasi, ini ada kegiatan jual beli. Ya, ini juga termasuk ke arah ekonomi ya, atau produk ya, dibuatkan para guru juga bisa, siswa juga bisa dititipkan di kantin sekolah, termasuk koperasi siswa juga begitu, ini menghasilkan. Kemudian berikutnya ini, kalau di sini sudah, sebenarnya masih banyak lagi tadi, tapi tempatnya tidak cukup. Antara lain misalnya modal fisik itu alat-alat perkantoran ya, bisa apa itu laptop dan lain-lain. Nah, demikian terkait dengan hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ami. Modal fisik ya, ada yang mau ditambahkan pada modal fisik ini? Kalau modal fisik kan misalkan masuk ke sarana peribadatan kan mungkin bisa masuk Tempat ibadah. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Nur Hamia. Selanjutnya yang ke-6, modal lingkungan atau apa? Monggo. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kami akan memberikan hasil dari diskusi kita dari Asosiasi Lingkungan dan Alam Sekitar Sekolah atau biasa disingkat singkatannya apa ya? Baik, dari lingkungan alam yang kita miliki, kita berada di lingkungan perkotaan. Manfaatnya adalah kita akses itu cepat ke fasilitas umum dan pusat pemerintahan. Jadi kalau mau apa-apa, insya Allah ada. Alfamart ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dekat dengan sungai, di mana itu sudah penunjang kegiatan dan kedepannya akan digunakan juga untuk praktek biota air oleh guru kita. Iya, boleh. Nanti oleh guru olahraga juga memberikan manfaat komunikasi dengan Bapak Sarpas gitu. Yang ketiga adalah lahan sekolah yang luas apabila jadi mempermudah kegiatan luar kelas siswa. Yang keempat, kita berada di kompleks sekolah, ya, deretan sekolah, jadi mempermudah dan mempertinggi motivasi sekolah siswa-siswa kita. Kelima, ada sanitasinya kita bagus di tempat kita, untuk jadi menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga sekolah, baik siswa, guru, PU, apalagi mau disebutkan. Komitmennya kadang kopi ya. Sumber air cukup, sumber air Sudeka, maka pemenuhan kebutuhan air warga sekolah terpenuhi.
Dan terakhir adalah kita memiliki lahan hijau dan resapan air. Alhamdulillah masih punya. Jadi lapangan biasa masih bisa dipakai video ya. Oke, alhamdulillah. Akhirnya di sini manfaatnya adalah tercipta sekolah yang sejuk, terhindar dari genangan, mantan misalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk perwakilan dari Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 modal atau aset utama ini biasanya tidak berjalan kalau tidak ada modal finansial. Maka yang terakhir adalah modal finansial. Monggo perwakilan. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kelompok kami ya. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu komite sekolah. Komite sekolah itu berperan dalam memberikan saran dan masukan kepada sekolah dalam pengambilan keputusan. Biasanya dalam anggaran sekolah. Seperti itu aset juga orang tua siswa, kemudian menjadi kelompok-kelompok di kelas, menjadi komite kelas. Berikutnya yaitu keuangan sekolah yang biasanya itu dana bos, karena sekarang kita punya dana bos itu bermanfaat untuk kegiatan terlaksananya program sekolah seperti pembelian satpas untuk honor guru atau TU atau PTT. Yang berikutnya yaitu pemanfaatan ruangan atau aula atau kelas. Manfaatnya itu bisa disewakan bagi yang akan memakai dari pihak luar sekolah. Ya, seperti itu Pak Bapak, iya, masukan. Nah, jadi setiap aula itu bisa disewakan kalau yang memakai dari luar sekolah. Yang berikutnya dana taktis yang sudah kita punyai itu juga bermanfaat untuk kelangsungan kegiatan sosial dan yang ada di sekolah. Berikutnya yaitu kelas anak-anak itu juga termasuk finansial karena bermanfaat untuk kebutuhan dan kegiatan siswa di sekitar kelas atau sekolah, seperti kemarin contohnya hari ulang tahun, kemudian mungkin ada guru purna dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu kas dharma wanita, ini saya masukkan biar untuk memenuhi kotak masih kosong tadi. Kas dharma wanita bermanfaat untuk kegiatan sosial seperti pembelian cendera mata. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan 7 aset atau modal utama ini, dari pertanyaan di awal, apakah sudah benar-benar bermanfaat untuk kepentingan sekolah, kepentingan guru, kepentingan murid atau belum? Ya, tentunya kita memiliki jawaban masing-masing, jawaban yang berbeda-beda, yaitu menjadi jawaban kita semua, jawabannya mengenai kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan modal terakhir tadi, modal finansial. 1-2 tahun kebelakang ini kan memang kita terhambat kaitannya dengan dana komite, ya. Sehingga beberapa kegiatan harus menggunakan aset yang lain, gitu ya. Terutama untuk kepentingan kelas, Bapak Ibu, untuk kepentingan kelas, kepentingan pembelajaran. Nah, untuk kepentingan kelas atau untuk kepentingan pembelajaran, selama ini komite atau sumbangan orang tua kan mereka menyumbang karena merasa menitipkan anak belajar di SMP Negeri 2 Purwokerto. Sehingga ketika ada sumbangan atau infak atau apa, ya sesuai dengan kemauan gitu ya, bukan kemampuan tapi kemauan gitu. Sesuai dengan kemauan, bukan kemampuan, mampunya lebih gitu. Tapi kan saya hanya titip gitu, hanya sementara gitu. Nah gitu. Nah, maka dari 7 modal ini supaya dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk sekolah, saya menyampaikan perlu adanya sebuah sistem atau kurikulum operasional yang baru di sekolah kita. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan yang bagaimana? Oke, itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Pak.
Slide terakhir. Ada yang ini panjang. Oke, Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu dari 7 aset atau 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah, Bapak Ibu. Motor utama, faktor utamanya adalah modal manusia. Kalau manusianya kompeten, manusianya memiliki kapasitas di bidangnya, maka modal-modal yang lainnya insya Allah akan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan sekolah. Baik itu modal sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, agama dan budaya, modal politik, kuncinya ada di modal manusianya. Bagaimana kita Bapak Ibu yang ada di dalamnya, sebagai guru mata pelajaran, sebagai pembina ekstrakurikuler, itu benar-benar mengimplementasikan terkait dengan tujuan daripada pendidikan, sehingga 7 modal ini benar-benar berjalan sesuai dengan fungsinya, benar-benar bermanfaat untuk kepentingan sekolah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, terakhir saya ingin mendengar dari Bapak Ibu simpulan atau refleksi terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, kurang lebih sudah berjalan 90 menit. Yang berkenan dulu Bapak Ibu yang menyampaikan refleksi ada? Pak Aziz, oke, boleh. Terima kasih Pak Eko Fitri Prasetyo MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan dari paparan yang disampaikan oleh Mas Eko Fitri tentang aset yang berhubungan dengan manusia, modal sosial, politik, agama, fisik, modal alam dan lingkungan, serta modal finansial, dapat diberikan kesimpulan bahwa apapun itu yang sudah disiapkan oleh sekolah, manusianya tadi disampaikan pasti juga hasilnya tidak akan maksimal. Terus yang kedua, kami atas nama Dewan Guru yang sudah di sini, terima kasih Pak, sangat terbantu dalam rangka untuk bagaimana mengoptimalkan modal-modal yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto. Yang ketiganya, dari apa yang sudah disampaikan dan dipresentasikan oleh Bapak tadi, mudah-mudahan untuk kita semua seperti kami yang bukan guru penggerak nanti juga akan terinspirasi untuk menjadi seperti Bapak ya, dalam rangka untuk memberikan sinergi yang baik itu komite, sekolah, warga sekolah, dan masyarakat sekitar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Nuri Sewu, mohon maaf Pak Toban selaku wakil kepala yang mewakili sesepuh di sekolah untuk bisa ikut menyampaikan suaranya. Fitnah itu belum baru 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih setelah mendengar paparan dari materi yang disampaikan oleh Pak Eko. Kita semuanya menyadari betul bahwa ternyata kolaborasi dan motivasi serta semangat kita untuk memajukan sekolah itu ternyata banyak modalnya. Selama ini modal-modal tersebut masih kurang kita optimalkan. Apabila kita optimalkan modal-modal ini semuanya, pasti sekolah kita akan maju. Dan teman-teman selama ini kita masih kurang optimalkan. Sehingga salut, terima kasih Pak Eko telah memberikan wawasan baru kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Eko bermanfaat untuk sekolah kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, seperti pertanyaan tadi pertama, kalau ada permasalahan di kelas tadi kaitannya dengan proyektor, siapa yang bertanggung jawab? Ya,
Harapannya jawabannya bukan hanya ke Sarpras ya, kalau tadi kan Sarpras ya, maka itu menjadi tugas kita semua ya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi ya, melakukan kerjasama untuk kepentingan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf. Sekali lagi saya berada di sini bukan sedang menggurui, tapi saya di sini sedang belajar sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti pada kakak-kakak saya. Karena perjalanan saya di sini tidak ada yang tahu, entah itu masih panjang atau sudah ada di depan mata. Oke. Selanjutnya, demikian Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi besok di sesi komunitas belajar. Besok yang akan menyampaikan materinya siapa dulu ya? Bapak Marianto. Oke. Demikian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Bro. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini ya. Dan tepuk tangan juga untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Keren. Ternyata juga ya kegiatan kita hari ini tidak terasa sudah hampir 2 jam dari jam 8 sudah sampai jam 10. Ya, itu nggak terasa. Ya lumayan, tapi paling tidak kita bisa memberi sedikit pengetahuan kita tentang model-model yang kita punya di SMP 2 Purwokerto dengan tujuan supaya SMP 2 Purwokerto lebih jaya dan jaya tentunya. Ya terima kasih dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Kita lanjut di pertemuan kedua besok hari Selasa dengan narasumber kita Ibu situ tadi ya Bu Pak Marianto dengan Pak Marianto berbeda tadi ketiga dengan Bu Diana Kusnatri. Terima kasih. Sebelumnya mari kita tutup kegiatan konferensi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.